Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dasar-dasar pemrograman. Yang terhormat pada Bapak Muhammad Fadli Eskom Mkom selaku dosen pengampu di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramina Weska Putri dengan NIM 2305069, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syedzi Madani. Baik, langkah awal saya dalam membuat tugas akhir dasar-dasar pemrograman ini, saya membuat folder di HTDocs yang saya beri nama Portofolio Tasya Rabina. Di folder Portofolio Tasya Rabina ini terdapat beberapa file, seperti pada halaman ini. Baik, pada halaman ini terdapat tampilan header. Dalam konteks HTML dan pengembangan adalah bagian paling atas dari sebuah halaman web. Tag header digunakan untuk mendefinisikan bagian header dari sebuah halaman atau bagian tertentu dari dokumen yang biasanya berisi elemen seperti judul, logo, atau menu navigasi. Class header digunakan untuk memberi nama yang memungkinkan penerapan gaya khusus pada bagian header menggunakan CSS. H1 atau heading level 1 yang menunjukkan judul utama atau konten paling penting di halaman atau bagian tersebut. Isinya adalah teks judul yang ditampilkan besar dan mencolok. Elemen P digunakan untuk mendefinisikan paragraf teks. Kelas tagline digunakan untuk menerapkan gaya khusus pada paragraf tagline melalui CSS. Isinya adalah teks yang berfungsi sebagai tagline atau deskripsi pendek. Di bagian belakang bagian header terdapat background yang ditambahkan melalui CSS bagian header background image URL bg1.jpg. bg1.jpg merupakan file gambar yang digunakan sebagai background. Yang membedakan script header halaman portofolio dengan yang lainnya adalah terdapat elemen image yang digunakan untuk menampilkan gambar. src tasya.png menentukan sumber file gambar yang akan ditampilkan, yaitu file tasya.png. alt Tasya Rabina memberikan deskripsi alternatif untuk aksesibilitas atau jika gambar gagal dimuat. Kelas Profile Image memberikan nama gaya untuk mengatur tampilan gambar melalui CSS. Selanjutnya, tampilan menu. Navigation menu adalah bagian dari halaman web yang berisi daftar tautan untuk memudahkan pengguna berpindah ke berbagai halaman atau bagian dalam situs. Tag nav digunakan untuk mendefinisikan bagian navigasi pada sebuah halaman web yang berisi tautan link ke bagian lain dalam situs. Elemen ul atau order list digunakan untuk membuat daftar tanpa urutan. Dalam kasus ini, daftar digunakan untuk menampung menu navigasi. Elemen li atau list item adalah elemen daftar dalam ul atau all. Setiap li mempresentasikan satu item menu. Elemen a adalah unsure, tag yang digunakan untuk membuat hyperlink. Href digunakan untuk menentukan alamat atau tujuan tautannya. Contohnya index.php, portfolio.php, dan buku tamu.php. Elemen i digunakan untuk menampilkan icon dari pustaka icon seperti font awesome. Contohnya kelas home, kelas yang digunakan untuk menampilkan icon rumah atau home dan icon lainnya. Pada tampilan menu di semua halaman memiliki script yang sama, yang membedakan hanya ada beberapa halaman script memiliki menu yang berbeda, seperti halaman pendidikan, pengalaman, dan organisasi memiliki 4 menu. Kemudian, tampilan konten utama atau main content adalah bagian utama dari sebuah halaman web yang berisi informasi atau konten paling penting yang ingin disampaikan kepada pengguna. Pada halaman ini terdapat script dan tampilan dari konten utama halaman beranda. Elemen main digunakan untuk mendefinisikan konten utama dari sebuah halaman web yang berisi informasi paling penting atau unik dari halaman tersebut. Elemen section digunakan untuk mengelompokkan konten dalam sebuah bagian tertentu. Kelas home section digunakan untuk memberikan nama gaya yang memungkinkan bagian ini memiliki tampilan khusus melalui CSS. Elemen H2 adalah heading level 2 digunakan untuk judul utama dari bagian ini, yaitu sambutan kepada pengunjung yang isinya adalah selamat datang di Jejak Kreatif Tasya. Elemen P digunakan untuk membuat
paragraf teks yang isinya teks memperkenalkan pemilik situs. Untuk bagian tombol, lihat portofolio, tag A, tautan ke halaman portofolio. Ref portofolio.php adalah alamat ke halaman portofolio. Kelas BTN adalah gaya tombol untuk tampilan yang menarik. Di sini ada konten utama halaman portofolio. Elemen main digunakan untuk mendefinisikan konten utama dari sebuah halaman web yang berisi informasi paling penting atau unik dari halaman tersebut. Section ID tentang saya, memuat informasi pengenalan diri. Style text elegant center digunakan untuk memusatkan teks pada judul H2 dan paragraf. Section ID informasi diri, menampilkan tabel informasi pribadi seperti nama, NIM, dan lain-lain. Kelas info table mengacu pada tabel yang memiliki styling tertentu, misalnya mengatur garis, lebar, dan margin, yang memungkinkan didefinisikan dalam CSS eksternal. Section ID informasi lain menyediakan kotak interaktif untuk pendidikan, pengalaman, dan organisasi. Kelas box container mengatur kontainer untuk kotak-kotak informasi seperti pendidikan, pengalaman, organisasi. Kelas box pada masing-masing kotak mengatur tampilan tiap elemen berbentuk kotak agar rapi dan seragam. Elemen table menyusun informasi dalam format table. TH atau table header untuk judul kolom seperti nama, NIM, dan lain-lain. TD atau tabel data untuk data sebenarnya seperti Tasya Rabina Mariska Putri 230500649 dan lain-lain. Kelas info table mengacu pada styling table untuk menyesuaikan desain seperti garis, jarak antar sel, dan font. Div class box container, kontainer utama yang memuat elemen kotak box interaktif. Div class box, masing-masing box menampilkan kategori informasi dengan ikon, judul, dan interaksi. Klik. On click navigate to pendidikan.php. Ketika kotak diklik, pengguna akan diarahkan ke file pendidikan.php. Begitu juga dengan kotak pengalaman dan organisasi. Elemen I menggunakan ikon dari pustaka Font Awesome untuk memperjelas representasi visual tiap kategori. Kemudian, konten utama halaman pendidikan, pengalaman organisasi. Section Class Experience Section membungkus seluruh konten terkait pendidikan, pengalaman, organisasi. Class Experience Section digunakan untuk styling, khusus untuk yang memungkinkan mengatur tata letak, margin, atau warna. Membuat daftar tidak berurutan. Class Experience List menentukan styling khusus untuk daftar ini, misalnya mengatur margin, padding, atau layout. List setiap item dalam daftar pendidikan, pengalaman, organisasi. Image menampilkan logo atau icon. Search lokasi file gambar, contohnya pada file yatsi.png. ALT teks alternatif jika gambar gagal memuat. H3 atau heading level 3 menampilkan judul utama. TP menyediakan informasi tambahan untuk masing-masing judul. Untuk tampilan main content atau konten utama, di ketiga halaman ini memiliki script yang sama. Hanya saja pada halaman pengalaman tidak ada elemen image untuk logo. Kemudian konten utama halaman buku tamu. Di bagian form buku tamu, ID buku tamu berfungsi sebagai identitas unik untuk mengakses elemen melalui CSS. Elemen H2 menampilkan heading level 2, judul buku tamu. Elemen form digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna dan mengirimkan data tersebut ke server. Elemen label mendeskripsikan input yang sesuai, membantu meningkatkan aksesibilitas. Elemen input digunakan untuk membuat bidang input, memungkinkan pengguna memasukkan data. Elemen text area digunakan untuk membuat area teks yang lebih besar untuk memasukkan data dalam jumlah besar, seperti pesan. Elemen button digunakan untuk membuat tombol yang akan ditekan. Selanjutnya masih di konten utama buku tamu, pada halaman sebelumnya bagian form buku tamu dan halaman ini bagian daftar buku tamu.
Elemen H adalah heading level 3 yang berfungsi sebagai judul daftar buku tamu. Elemen tabel membuat tabel untuk menampilkan data buku tamu. Elemen TR membuat baris pada tabel. Baris pertama adalah header, tabel yang digunakan TH untuk menampilkan judul kolom seperti nama, alamat, email, pesan, dan aksi. PHP loop, iterasi data hasil query dari database untuk menampilkan setiap entry sebagai baris baru dalam tabel. Elemen TD menampilkan data dari kolom, nama, alamat, email, dan pesan. Kemudian ada tombol aksi, ada dua, yaitu edit dan delete. Edit fungsinya untuk membuka halaman edit dengan parameter ID dari entry yang dipilih. Kemudian delete fungsinya membuka halaman delete dengan parameter ID dari entry yang dipilih. Konfirmasi penghapusan data melalui dialog confirm sebelum melanjutkan. Data setiap kolom seperti nama, alamat email, dan pesan dari database. Kemudian terdapat script file edit. Di sini tampilan data untuk diedit, select from buku tamu where ID sama dengan variabel ID. Memilih semua kolom dari tabel buku tamu dengan kriteria ID yang cocok dengan nilai variabel ID. Variabel result sama dengan variabel count query, variabel SQL. Menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam variabel result untuk kemudian digunakan. Variabel underscore server request method. Post memeriksa apakah metode yang digunakan adalah post. Update data, update buku tamu untuk mengupdate tabel buku tamu. From edit dengan metode post digunakan untuk mengirim data dari formulir ke server secara aman, terutama saat data sensitif atau besar seperti input teks, file, atau informasi pribadi yang dikirim. Selanjutnya, script file hapus, koneksi ke database. Terdapat variabel cons biasanya digunakan dalam PHP untuk mempresentasikan koneksi ke database, terutama saat menggunakan MySQL dengan ekstensi seperti MySQL. Cek koneksi. Variabel con connect underscore error. Properti ini akan berisi string pesan kesalahan jika terjadi masalah selama koneksi. Jika koneksi berhasil, properti ini bernilai 0. Ambil data ID dari URL. Variabel ID akan berisi nilai parameter ID dari query string. Jika parameter ID tidak ada dalam URL, maka akan muncul error jika langsung mengaksesnya. Kemudian hapus data, delete from buku tamu. Menghapus data dari tabel buku. Where ID sama dengan variabel ID memberikan kriteria untuk menghapus data berdasarkan kolom ID dengan nilai variabel ID yang ditentukan. If con query SQL true untuk memeriksa apakah query berhasil dijalankan. Kemudian terdapat tampilan footer. Div class footer biasanya digunakan dalam pengembangan web untuk membuat bagian footer dari sebuah halaman web. Footer adalah bagian bawah halaman yang sering berisi informasi tambahan. Href adalah tag HTML yang digunakan untuk membuat hyperlink atau tautan dalam sebuah halaman web. Hyperlink memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya atau menuju sumber lain di internet. E-class, Papa Instagram. Elemen i digunakan untuk menampilkan icon media sosial dengan bantuan pustaka icon seperti font awesome. Div class credit, elemen ini digunakan untuk menampilkan teks kredit atau hak cipta. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.